Baiklah Bapak Ibu semuanya, cara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, tim pengembang SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati SPD MPD, Kepala SMP Insan Amanah, Ibu Sri Enda Pujining SSI, serta Bapak Ibu Guru Dewan Guru, mobil khusus orang tua kelas 9 yang hadir di tengah-tengah kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan dari kami. Terima kasih yang telah masuk Zoom tepat waktu. Bapak Ibu semuanya, pertama kali marilah kita ucapkan syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah, serta inayahnya sehingga kita sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu membasahi bibir kita dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kita, keluarga kita, anak cucu kita niru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk agenda siang hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dan pengarahan dari tim pengembang SMP Insan Amanah, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala SMP Insan Amanah. Pada akhir sesi sebelum ditutup, nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Marilah, Bapak Ibu semuanya, kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca Quran. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi sekolah tercinta dan anak-anak kita. Ila dunia, wa syafaat Rasulillah. Wa la hadana wa sallallahu alaihi wasallam son fi hadhil majlis. Bisir al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, dalam acara sosialisasi program kelas 9 dan PPDB SMK atau SMK sederajat, pertama-tama, marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pengarahan dari tim pengembang SMP Insan Amanah kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati SPD MPD. Kami persilakan. Monggo Ibu. Oke. Terima kasih Pak Rama. Oke, saya mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak Rama, terima kasih atas waktunya dan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya, yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah, Bu Sri Enda Pujiningrum, serta Bapak Ibu guru, dan juga yang sangat saya banggakan adalah orang tua dari kelas 9 SMP Insan Amanah. Pada pagi ini, mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak Ibu. Kami mengundang untuk memaparkan beberapa hal yang terkait dengan program di kelas 9 SMP Insan Amanah. Sebetulnya kami kemarin ingin anak-anak itu, maaf, orang tua kami undang ya ke sekolah, namun karena terbatasnya eh, kesempatan nggih, karena mungkin pada hari kerja ini Bapak Ibu punya banyak informasi, maaf, punya banyak aktivitas ya yang harus dilakukan, termasuk bagi Bapak Ibu yang mungkin bekerja ataupun beraktivitas yang lain, maka kami mengundang panjenengan lewat tatap maya gitu nggih. Dan pada hari ini nanti Pak Rama dan juga Bu Endah selaku kepala sekolah akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan teknisnya ya. Secara umum perlu saya sampaikan nggih Bapak Ibu bahwa di era kementerian yang terbaru, yang terkini, di eranya Pak Prabowo ini, kami belum mendapatkan informasi secara detail dan jelas tentang juknis nggih, yang terkait dengan ujian misalnya ataupun PPDB ke SMA dan sebagainya, itu belum ada sampai saat ini. Dan perlu juga kami sampaikan kepada panjenengan bahwa nantinya apapun yang akan disampaikan oleh Bu Endah ini adalah bagian dari program yang sudah kami laksanakan tahun lalu. Ini terkait dengan ujian PPDB dan lain sebagainya.
hari ini akan dipaparkan oleh Bu Endah juga gitu nggih. Namun jika nanti ternyata ada perubahan nggih Bapak Ibu, setelah pasca kita bertemu kemudian ada perubahan mungkin dari apa itu namanya, kementerian, polisi ataupun kebijakan apapun yang muncul lewat surat edaran ataupun peraturan menteri dan sebagainya, maka akan ada perubahan itu yang akan disampaikan oleh Bu Enda. Sementara ini yang akan disampaikan kepada panjenengan yang sudah menjadi program sekolah dalam 1 tahun terakhir yang sudah kami rencanakan di awal tahun pelajaran 2025, 2024, 2025. Seperti itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, waktu itu begitu cepat berlalu ya Bapak Ibu. Kemarin anak-anak ini masih di kelas 7, sekarang sudah kelas 9. Saya baru menyadari ternyata SD itu yang paling lama ya, 6 tahun ya. Sedangkan di SMP itu 3 tahun sudah lewat. 3 tahun loh kok sudah mau lulus gitu. Ketemu gitu secara fisik itu perbedaannya sudah cukup signifikan. Kemarin masuk baru lulus dari kelas 6, ternyata sekarang sudah eh, apa namanya, sudah kelas 9 dan sebentar lagi sudah mau ganti seragam abu-abu atau di kelas 10 ya masuk ke SMA. Dengan berlalunya waktu dan juga eh, proses perjalanan mereka selama di kelas 7, 8, 9 ini, insya Allah proses pengawalan kita pun Bapak Ibu juga tidak hanya mengarah atau proyeksinya ke arah ujian saja tidak, tapi justru lebih kepada pembentukan diri anak-anak, jati diri anak-anak sebentar lagi sudah memasuki masa remaja menuju pradewasa. Jadi SMP ini luar biasa Bapak Ibu tantangannya, apalagi untuk Gen Alpha, seperti anak-anak di SMP ini ya Bapak Ibu ya, yang punya karakteristik yang sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Nah, 2025 sudah masuk ke generasi beta ya, sudah beda lagi nanti pasti karakteristiknya. Dengan proses-proses yang sudah berjalan ini, Bapak Ibu, kami dari SMP Insana Mana terus berbenah untuk terus memutakhirkan ya Bapak Ibu ya program-program supaya selaras dengan karakteristik anak-anak, terutama yang ada di SMP ini nanti. Dan insya Allah nanti akan disampaikan Bu Enda secara teknis, terutama hal-hal yang berhubungan dengan laporan. 1 semester kemarin, laporannya seperti apa? Kita mendidik dan mengantarkan anak-anak, mengawal, melakukan monitoring dan lain sebagainya itu di semester ganjil kemarin itu seperti apa. Nah, itu nanti laporannya secara detail akan disampaikan Bu Enda, baik itu laporan secara kognitif, akademik, kemudian laporan juga dari sisi spiritual anak-anak, kemudian ada juga nanti yang tidak kalah penting adalah laporan dari sisi psikologi atau karakteristik anak-anak. Dan hari ini juga nanti Bapak Ibu mungkin nanti akan dititipkan kepada anak-anak, kami juga ingin memberikan laporan. Sebetulnya ada beberapa laporan, tapi sementara laporannya akademik dulu ya Bapak Ibu. Laporan akademik ini berisi tentang eh, akumulasi nilai anak-anak dari mulai semester 1 sampai semester 5. Dari mulai kelas 7, 8, 9 untuk bidang studi yang sudah diajarkan kepada anak-anak yang masuk ke kurikulum di SMP. Nanti Bapak Ibu akan pirso seperti apa, eh, apakah target sudah tercapai, sudah terpenuhi, nanti di situ ada keterangannya. Satu lagi mungkin nanti yang akan menyusul untuk kita laporkan, yaitu hal-hal yang terkait dengan karakteristik anak. Nanti secara spiritual juga Bu Enda juga akan menyampaikan progres anak-anak, bagaimana karakter anak-anak dari sisi religiusitasnya seperti apa nggih, termasuk juga dari sisi mengaji nggih. Nah, nanti sudah berapa yang sudah munakosah dan yang akan munakosah ini berapa? Karena pada tahun ini juga anak-anak kelas 9 masih akan berproses untuk mengikuti munakosah. Jadi harapan kita nanti Bapak Ibu di kelas 9 ini begitu mereka lulus, nah output kita ini nanti harapannya sudah selesai semua untuk urusan munakosah. Menurut saya itu malah yang menjadi pertama dan utama ya di proses insan amanah gitu ya. Jadi secara religiusitas itu pada tahapan ini mengaji anak-anak yang menjadi tanggung jawab sekolah itu sudah terselesaikan. Jadi harus sudah tuntas gitu ya. Apa yang menjadi target di kelas 7 harus sudah terselesaikan di kelas 9. Termasuk untuk munakosah tartil, untuk munakosah tahfidz dan juga untuk munakosah terjuman. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Enda dan nanti Bapak Ibu mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua karena
sebaik apapun madrasah terbaik adalah orang tua dan di rumah. Maka nanti apapun yang menjadi program sekolah, terutama untuk target pencapaian dari mengaji UMI ini bisa dikawal juga dari rumah. Sehingga nanti dipastikan bahwa nanti begitu kelas 9 sudah selesai, anak-anak juga sudah lulus munakosahnya gitu. Dan insya Allah nanti akan ada penjaringan munakosah juga, jadwal dan sebagainya akan disampaikan oleh Bu Enda. Terkait dengan masalah akademik tadi sudah saya sampaikan, juga Bapak Ibu akan mendapatkan laporan, walaupun laporannya itu secara akumulatif dari mulai kelas 7, 8, 9 di semester 1 tentunya ya, di kelas 9 ini karena semester 2 masih kita lalui. Nanti nilai-nilai tersebut menjadi acuan atau patokan, bukan berarti kita berorientasi pada nilai Bapak Ibu, tapi nilai itu sesungguhnya memperlihatkan bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Termasuk juga nanti kami ingin memberi laporan juga, mungkin nanti dari Bu Enda ada kegiatan yang berhubungan dengan vokasi dan lain sebagainya. Dan untuk hal-hal yang mungkin berhubungan dengan ujian, Bapak Ibu, kita masih mengacu kepada tahun lalu, nggih, untuk ujian sekolah pada 11 Mapel tersebut, ujian praktik juga ya. Jadi anak-anak itu pada awal Februari nanti akan mengikuti ujian praktik dan kemudian sumatif akan dilaksanakan pada saat bulan Ramadan ya Bapak Ibu, dan kemudian nanti juga akan ada ujian sekolah ya. Ujian sekolah nanti sesuai dengan jadwal nanti akan disampaikan oleh Bu Endah. Jadwal-jadwal kami tersebut Bapak Ibu itu sudah kami peroleh dari pengawas juga ya. Dari pengawas sekolah, dan Insya Allah nanti ke depan Bapak Ibu sebelum nanti anak-anak melaksanakan ujian atau melaksanakan sumatif, kami akan undang kembali Bapak Ibu. Jika memang memungkinkan nanti bisa diundang secara tatap muka dan kami ingin mengundang pengawas. Apalagi kalau nanti Juknis PPDB sudah ada. Nanti pengawas bisa menyampaikan banyak hal, pertanyaan-pertanyaan apapun terkait dengan PPDB. Nah, itu tentang ujian sekolah dan juga tentang PPDB. Nah, harapan kita Bapak Ibu di PPDB kali ini nanti semua ya anak-anak yang ada di kelas 9 ini nanti bisa berada pada sekolah yang tepat sesuai dengan apa yang dicita-citakan Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi saya dengar sudah ada yang lolos pada satu tahapan di SMA Taruna ya Bapak Ibu ya, dan masih akan eh, melakukan seleksi tahap berikutnya ya. Semoga sukses semuanya untuk anak-anakku, dan saya mohon eh, partisipasinya ya, dari orang tua untuk ikut memotivasi anak-anak, karena tadi pagi baru saya sampaikan juga, walaupun kemarin juga sudah saya sampaikan kepada pimpinan di SMP ini, saya ingin di semester yang tinggal beberapa bulan ini anak-anak di kelas 9 yang belum pernah mengikuti kompetisi apapun lah itu Bapak Ibu ya, saya minta Bu Endah maupun Pak Rama dan pimpinan yang lain serta wali kelas ini untuk mengikut sertakan ya kompetisi apapun itu. Anak-anak nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk rekam jejak bahwa anak-anak ini sudah berani untuk berkompetisi. Juara itu bonus menurut saya, tapi yang penting adalah effort dari anak-anak ini untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut. Penting sekali Bapak Ibu, karena nanti di SMA ya, mau dari PPDB SMA ataupun pada saat SMA, anak-anak ini akan dimintai ya pertanggung jawabannya. Ketika di SMP dulu, pengalaman belajarmu apa saja? Apakah hanya sekolah saja? Oh, alhamdulillah anak selama ini sudah pernah magang vokasi, berada di sebuah instansi atau kemudian melaksanakan berbagai ilmu terapan yang ada di vokasi, itu nilai lebih tersendiri gitu ya. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa kepala sekolah di di Malang ya Bapak Ibu, baik itu SMA negeri, SMA swasta, SMK negeri ataupun SMK swasta. Saat saya ngobrol selalu yang saya tanyakan, Pak, lulusan insan amanah bagaimana gitu nggih, selama berada di sini. Oh, alhamdulillah Bu Dini bagus. Ternyata anak-anak sudah punya pengalaman ya Bu Dini ya, di ini itu beliau banyak yang cerita begitu. Ternyata di SMP Insan Amanah itu ada, katanya saya tanya ada yang namanya vokasi. Nggih Pak, Bu, kami melaksanakan itu. Dan itu anak-anak ada pengalaman belajarnya tersendiri. Terus sertifikat-sertifikat yang diberikan itu ternyata penting ya Bapak Ibu di kemudian hari. Ternyata itu penting untuk pengalaman organisasi mereka, termasuk juga pengalaman mereka secara akademik, secara psikomotor, itu dibuktikan rekam jejaknya lewat sertifikat tersebut. Maka nanti saya mohon Bapak Ibu motivasi dan dukungannya, misalkan Ananda pulang gitu ya, aku diikutkan lomba ini. Izinkan Bapak Ibu ya anak-anak untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut karena saya ingin anak-anak bisa
terpacu gitu Bapak Ibu ya, semangatnya, motivasi mereka itu untuk mengikuti kompetisi. Sekali lagi menang itu nanti bonus nih Bapak Ibu ya. Kami hanya berupaya sedemikian rupa supaya anak-anak itu yang sudah menjelang SMA ini Bapak Ibu ya, menjelang sudah remaja dan akan memasuki pradewasa ini betul-betul siap Bapak Ibu dari eh, ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Keterampilan mereka juga diuji di sini gitu. Jadi tidak hanya belajar tentang mata pelajaran saja, tapi juga implementasinya seperti apa. Insya Allah hal ini implikasinya banyak nanti untuk masa depan anak-anak juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, Bapak Ibu, terkait dengan program dan juga kebijakan-kebijakan mungkin nanti yang berhubungan dengan eh, ujian sekolah maupun PPDB. Untuk sementara kemarin itu ada beberapa informasi sih dari wali kelas maupun dari Bu Enda tentang orang tua yang bertanya ya, bagaimana ini zonasi dan sebagainya. Saat ini kami belum mendapatkan informasi yang cukup valid nih karena peraturan menteri juga belum ada, juknis juga belum ada. Jadi zonasi ini apakah akan dikurangi atau ditambah atau bahkan dihilangkan itu kami juga belum tahu. Kita menunggu saja seperti apa. Apalagi sekarang departemennya juga sudah dipisah nih Bapak Ibu ya untuk wilayah pendidikan dasar, menengah, SMA, dan juga perguruan tinggi. Tentunya secara policy juga akan berbeda. Nanti kita masih wait and see, nih, Bapak Ibu, sambil menunggu itu program-program sekolah yang sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, insya Allah akan tetap kita laksanakan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya mengawal terus. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, selain dari Bu Enda, nanti saya juga akan ikut menjawab juga jika nanti dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang berhubungan dengan proses yang ada di kelas 9 ini. Sementara itu, matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu, mari kita mengikuti pemaparan dari Bu Enda nanti untuk secara detailnya. Terima kasih Bu Enda dan juga Pak Rama serta Bapak Ibu wali kelas semuanya dan orang tua kelas 9. Saya akhiri dulu ya sementara. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini atas sambutan pengarahannya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah ini kita akan bersama pemaparan tentang program kelas 9 dan sebagainya yang langsung akan dipaparkan oleh Ibu Kepala SMP Sana Mana kepada Ibu Sri Endah Pujining SSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rama atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk menghadiri pertemuan dalam rangka sosialisasi kegiatan program kelas 9 SMP Insan Amanah tahun pelajaran 2024-2025. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih atas arahannya dari Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD selaku tim pengembang SMP Insan Amanah. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami dalam rangka membersamai anak-anak untuk mendidik sehingga menjadi generasi solih-solihah kebanggaan kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Alhamdulillah kita semuanya diberikan nikmat dan rahmat. Salawat serta salam, marilah kita selalu curahkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar dari Bu Dini tentang garis besar sosialisasi program kelas 9 yang hari ini secara teknis akan saya sampaikan. Selain Bapak Ibu yang hadir mendampingi kami di sini, ada juga Ibu Wali kelas 9A dan Ibu Wali kelas 9B, Ibu Ama dan Ibu Anissa yang hari ini juga hadir untuk bisa mendampingi kami dalam kegiatan pemaparan sosialisasi program kelas 9. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share screen tentang program-program yang sudah kami laksanakan dan yang kami akan laksanakan di semester 2 ini khusus untuk siswa kelas 9.
Baik, Bapak Ibu, berikut kami sampaikan agenda akademik kelas 9 di semester genap ini. Alhamdulillah tidak terasa 3 tahun sudah berjalan Bapak Ibu dan tinggal 5 bulan lagi Ananda menyelesaikan pendidikannya di SMP Insan Amanah. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya kepada kami dan mohon doanya semoga anak-anak ini bisa mencapai cita-citanya setelah lulus dari SMP Insan Amanah. Awal pembelajaran semester genap kami mulai tanggal 3 Januari 2025 kemarin. Kemudian kegiatan pendalaman materi juga sudah kita mulai aktif tanggal 6 Januari kemarin. Kemudian insya Allah tanggal 3 sampai 7 Februari akan dilaksanakan kegiatan ujian praktik 11 mata pelajaran. Pada tanggal 11 sampai 14 Februari 2025, siswa kelas 9 akan melaksanakan tadabbur alam ke Bali. Insya Allah setelah ini saya jelaskan secara detail acaranya. Kemudian tanggal 17 sampai dengan 24 Februari 2025, anak-anak kelas 9 akan mengikuti kegiatan tryout ketiga yang merupakan bentuk persiapan anak-anak menjelang kegiatan ujian sekolah di akhir tahun pelajaran ini. Kemudian berikutnya ada kegiatan asesmen sumatif akhir tahun untuk kelas 9 yang dilaksanakan pada saat tanggal 3 sampai dengan 11 Maret 2025. Dan selanjutnya tryout terakhir yaitu tryout keempat akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 24 Maret 2025 sebelum anak-anak mengikuti kegiatan libur seputar hari raya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah akan dilaksanakan tanggal 28 April sampai dengan 7 Mei 2025. Kemudian setelah itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tanggal 13 sampai 19 Mei 2025. Dan pada tanggal 20 Mei 2025 kita akan melaksanakan foto ijazah, yang mana foto ini akan disematkan di ijazah jenjang SMP yang akan diterima oleh anak-anak. Selanjutnya tanggal 26 sampai dengan 20 Mei 2025 merupakan kegiatan puncak magangnya, kegiatan puncak vokasinya anak-anak, dan anak-anak akan melaksanakan kegiatan magang pada tanggal tersebut. Insya Allah tanggal 2 Juni 2025 kita akan melaksanakan pengumuman kelulusan dengan mengundang pengawas SMP Kota Malang. Dan insya Allah untuk pelaksanaan Purnawiyata dan gelar prestasi 3 itu tanggal 14 Juni 2025. Perkiraan PPDB SMA SMK Negeri itu tanggal 16 Juni sampai dengan 12 Juli 2025. Insya Allah nanti kalau sudah keluar juknisnya akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami menyampaikan capaian akademik Ananda mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini tadi, bahwa selama hampir 3 tahun, anak-anak kelas 9 telah meraih nilai rata-rata sekolah sebagai berikut. Ada pendidikan agama Islam 91, ini rata-rata sekolah, rata-rata yang sudah diraih oleh anak-anak. Kemudian pendidikan Pancasila 92, Bahasa Indonesia 93, Matematika 91, IPA 91, IPS 91, Bahasa Inggris 94, Seni Rupa 92, PJOK 92, Informatika atau IT 93, Bahasa Jawa 91, Fikih 90, Hadis, Quran Hadis 91, Bahasa Arab 89. Dan rata-rata perolehan nilai anak-anak seluruh siswa kelas 9 rata-ratanya adalah 92. Berikut kami sampaikan grafik rata-rata sekolah fase D semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, hari ini setiap siswa akan menerima nilai grafik per individu. Jadi nanti akan kami sampaikan dalam amplop tertutup yang sudah ada nama siswa, kemudian kelasnya kelas berapa. Hal ini perlu kami sampaikan karena beberapa sekolah seperti MAN 1 Kota Malang maupun MAN 2 Kota Malang biasanya kedua sekolah ini memiliki persyaratan rata-rata nilainya berapa. Dari sini dengan bisa memprediksi Ananda apakah bisa masuk atau mungkin masih kurang nilainya. Seperti itu. Jadi ada rata-rata siswa di sini
rata-rata siswa per nama siswa PAI misalnya di sini 92, rata-rata sekolah 91. Pendidikan Pancasila nilai Ananda 93 rata-ratanya, sedangkan rata-rata sekolah 92. Kemudian bahasa Indonesia nilai rata-rata Ananda mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1 92, sedangkan rata-rata sekolah 93. Dan begitu seterusnya, Bapak Ibu, nanti silahkan bisa dipersani nilai-nilai yang sudah diraih oleh Ananda. Dan kami sampaikan juga grafik nilai siswa kelas 9 dibandingkan dengan rata-rata sekolahnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memeriksa berapa nilai Ananda yang dicapai sampai dengan di kelas 9 semester 1. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan tentang jadwal timeline pembelajaran Al-Quran metode UMI. Insya Allah kami akan melaksanakan penjaringan pada tanggal 22 Februari 2025. Pelaksanaannya insya Allah hari Sabtu. Jadi nanti Ananda yang masuk dalam nama-nama kandidat penjaringan akan kami undang ke sekolah pada tanggal tersebut. Kemudian berikutnya setelah penjaringan kami ada kegiatan pramunakosah atau tryout munakosah biasanya. Ini akan kami laksanakan tanggal 15 Maret, insya Allah bertepatan dengan puasa Ramadan. Kemudian kami akan melaksanakan kegiatan ujian akhir Al-Quran atau munakosah pada tanggal 19 April 2025. Dan insya Allah kami akan melaksanakan imtihan uji publik bagi siswa yang lulus munakosah tanggal 10 Mei 2025. Dan Ananda kelas 9 insya Allah sudah selesai melaksanakan ujian sekolahnya. Berikut kami sampaikan capaian munakosah UMI. Untuk kelas 9, siswa yang sudah lulus munakosah tartil, tahfiz, dan turjuman sebanyak 35 siswa. Kemudian yang menuju munakosah, insya Allah tahun ini 20 siswa, dan yang belum tuntas 1 siswa. Bapak Ibu, kami sampaikan tentang beberapa permasalahan yang terjadi di kelas 9 sebagai bentuk kewaspadaan bagi kita semuanya, sekaligus ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk membersamai anak-anak yang sekarang ini sudah memasuki masa remaja, yang mana dalam masa-masa ini tentunya berbeda ketika mereka alami pada saat mereka pada masa anak-anak. Sehingga beberapa hal perlu kami tulis sebagai bentuk kewaspadaan dan sebagai bentuk perhatian kita semuanya kepada Ananda. Yang pertama, peran teman sebaya sangat besar pada usia ini. Jadi anak-anak cenderung percaya kepada teman-temannya daripada mungkin orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya. Kemudian Ananda sering mengalami perubahan suasana hati atau mood swings yang kadang bisa mengarah ke ekstrim. Tapi ini biasanya tidak banyak, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Ananda menjadi lebih sensitif terhadap kritik dan kadang mudah merasa tersinggung. Kemudian sebagian anak atau sebagian Ananda merasa cemas dengan persiapan masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Saya mau ke SMA ini, ke SMK ini. Ayah, bunda, boleh nggak ya, izinkan nggak ya? Jadi ada kegalauan-kegalauan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, anak mulai mencari jati diri dan berusaha memahami siapa mereka sebenarnya. Yang keenam, kadang mereka mencoba meniru teman sebaya atau figur yang mereka kagumi, yang kadang bisa menyebabkan konflik dengan nilai-nilai keluarga yang sudah ditanamkan. Selanjutnya, kadang-kadang anak-anak ini memiliki kecenderungan untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, sehingga membuat mereka mengikuti perilaku negatif seperti kenakalan remaja. Yang berikutnya, anak-anak sebagian sudah mulai muncul rasa ketertarikan terhadap lawan jenis yang kadang-kadang menimbulkan konflik atau kebingungan. Yang ini butuh sekali pendampingan baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Kemudian yang berikutnya, Ananda kadang sudah memasuki masa perselisihan dengan teman atau keluarga yang kadang-kadang terjadi, kadang-kadang juga tidak terjadi. Berikutnya ini banyak anak pada usia ini kami mengindikasikan banyak ya, karena hampir semua kelas 9 ini memiliki gawai. Mereka menghabiskan waktu di media sosial atau bahkan bermain game yang bisa menyebabkan kecanduan atau dampak negatif seperti cyberbullying. Kemudian yang 11, masa pubertas yang dialami oleh anak-anak ini membawa perubahan fisik yang signifikan
seperti pertumbuhan tubuh yang cepat, kemudian kadang muncul jerawat, kemudian ada beberapa pertumbuhan fisik yang membuat anak kadang kurang percaya diri. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di SMP Insan Amanah kami memiliki tim guru BK dalam mengatasi beberapa permasalahan di kelas 9 tersebut. Upaya tersebut antara lain yang pertama, kami mengadakan kegiatan yang nantinya akan meningkatkan keterampilan manajemen stres bagi Ananda kelas 9. Selain itu, kami juga melakukan pengembangan kemampuan sosial dan komunikasi pada kelas 9 ini. Selanjutnya, kami dari pihak sekolah sudah mengadakan dukungan dalam perencanaan karir, mulai dari sebar ini ya pendataan tentang rencana anak-anak mau masuk ke SMA, ke SMK, atau ke madrasah aliyah, atau mungkin ke pondok pesantren. Kemudian kami juga sudah memberikan arahan-arahan terkait pilihan-pilihan karir yang nantinya akan menjadi cita-citanya Ananda. Dari tim BK, kami juga menerima konsultasi individu untuk siswa dengan masalah spesifik. Tidak hanya masalah individu saja, nggih. Kami juga menerima konsultasi secara berkelompok kecil. Harapan kami sebagai pihak sekolah kepada orang tua, mari kita saling bekerja sama untuk mendukung proses belajar anak di rumah. Kemudian yang kedua, komunikasi yang aktif dengan sekolah. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, monggo bisa disampaikan, baik itu ke wali kelas maupun kepada saya selaku kepala sekolah. Kemudian menanamkan nilai-nilai karakter ini Bapak Ibu setiap hari sudah kami lakukan, baik itu melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Memantau pergaulan dan penggunaan teknologi ini juga sudah kami lakukan, baik itu dalam bentuk motivasi, himbauan, atau mungkin pantauan-pantauan dari apa yang dibawa anak-anak ketika mereka ke sekolah. Kemudian memberikan dukungan moral dan emosional selalu kami sajikan kepada anak-anak terkait hal tersebut. Kemudian membantu anak mengenali potensi diri, ini sudah kami lakukan, baik itu melalui program BK maupun program pengembangan diri anak melalui kegiatan kokurikuler. Dan yang terakhir, mendukung kebijakan sekolah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa juknis ujian sekolah memang belum ditetapkan, apalagi terkait dengan perpindahan kementerian yang dipecah menjadi 3. Ini memang sampai saat ini baik dari sisi SK maupun surat edaran juga kami belum menerima tentang ujian sekolah. Mohon bersabar, insya Allah nanti kalau surat edaran maupun surat keputusan itu sudah dikeluarkan akan kami informasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu semuanya. Termasuk juknis PPDB SMA atau SMK negeri belum ditetapkan juga Bapak Ibu. Insya Allah kalau berdasarkan 2 tahun terakhir itu juknis ini akan beredar sekitar bulan Februari. Mohon ditunggu nggih, nanti kalau ada informasi akan kami share. Bapak Ibu, sebagai wawasan awal bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan Ananda ke SMA Negeri atau SMK Negeri Jawa Timur, bisa spill-spill di link https ppdbjatim.net. Nanti setelah ini akan saya sampaikan seperti apa tampilannya. Insya Allah tahun ini tidak jauh-jauh dari informasi tersebut, karena saya lihat informasi ini juga tidak berubah dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh tim pengembang tadi, bahwa kami akan mengadakan pendataan terkait kompetisi atau kegiatan lomba yang pernah diikuti Ananda. Hal tersebut kami lakukan semata ingin menggali beberapa potensi Ananda untuk terus kita kembangkan selama menjadi siswa kelas 9 di semester 2 ini. Dan yang kedua, kami akan mendaftarkan Ananda untuk mengikuti kompetisi sesuai dengan minat dan bakat Ananda, agar Ananda memiliki pengalaman memiliki kompetisi di luar sekolah, serta sebagai rekam jejak Ananda saat nanti memasuki jenjang SMA atau SMK. Jadi beberapa SMA, SMK, atau madrasah aliyah itu biasanya meminta sertifikat Ananda pernah mengikuti kegiatan apa. Nah, itu nantinya akan ditindaklanjuti ketika anak-anak ini sudah masuk ke jenjang tersebut, akan diakomodir, dikembangkan lebih lanjut pada sekolah-sekolah yang dimasuki oleh Ananda tersebut. Informasi selanjutnya, Bapak Ibu,
disampaikan selamat kepada beberapa ananda yang sudah diterima. Alhamdulillah, kemarin ada 3 siswa yang sudah diterima di SMK Telkom Malang. Semoga lebih berprestasi di sana. Kemudian ada juga yang sudah diterima salah satu siswa kami di SMA Al-Mahira. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat juga. Kemudian ada siswa juga yang sudah diterima di SMA Sabilillah, kemudian di SMA Lab UM, SMA Brawijaya Smart School, dan mohon doanya Bapak Ibu, ini ada salah satu siswa kami yang sudah masuk lolos seleksi administrasi di SMA Taruna Nusantara. Bismillah, semoga dimudahkan, nanti bisa diterima. Dan kami terus mendoakan semoga siswa-siswa yang lain yang masih belum dapat sekolah atau belum mendaftar, nanti bisa diterima di sekolah sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini Bapak Ibu. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah Ananda menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Kami membuka diri untuk bisa berdiskusi atau berdialog jika Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu ditanyakan atau beberapa hal yang memang itu menjadi saran Bapak Ibu bagi perbaikan sekolah. Nggih. Setelah ini saya izin share informasi PPDB SMA dan SMA negeri, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu, silakan nanti bisa dibuka di ppdbjatim.net. Nah, ini nanti bentuk dashboardnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti ada ketentuan, prosedur, dan jadwal. Untuk ketentuan nanti monggo bisa dibaca. Di sini ada ketentuan secara umum, syarat-syarat Ananda nanti masuk ke SMA negeri, SMK negeri seperti apa. Kemudian di prosedur, ini nanti ada persyaratan khusus bagi beberapa calon peserta didik yang mau masuk ke jenjang SMK jurusan tertentu, kemudian SMA negeri yang memang itu terkait kedinasan. Jadi di Jawa Timur itu ada beberapa sepertinya. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu, jadwal pelaksanaan PPDB Jawa Timur. Insya Allah jadwal ini sepertinya sudah menjadi jadwal per tahun nih Bapak Ibu. Jadi biasanya dimulai sosialisasinya itu bulan Januari, keluar juknisnya biasanya Februari. Insya Allah nanti Februari kalau sudah keluar akan kami informasikan. Bapak Ibu, ini contoh jadwal pra pendaftaran PPDB 2024. Jadi nanti dimulai dengan kegiatan entry nilai raport dari sekolah, kemudian pengambilan PIN oleh calon peserta didik baru, kemudian ada latihan pendaftaran dan tes kesehatan bagi SMK negeri pada konsentrasi keahlian tertentu. Jadi ada tes kesehatannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya jelaskan secara singkat saja tentang beberapa tahap pendaftaran PPDB di Jawa Timur. Ini ada 5 Bapak Ibu tahapnya. Yang pertama adalah tahap 1, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Nanti bisa didaftarkan bagi Ananda yang memang masuk dalam kriteria tersebut. Kemudian PPDB tahap 2, ini jalur prestasi nilai akademik khusus SMA negeri. Jadi nanti ada PPDB tahap 2 yang itu isinya Ananda yang ingin mendaftar ke SMA negeri pada jalur nilai rapot ya. Jadi nilai rapot mulai kelas 7 semester 1 sampai kelas 9 semester 1. Kemudian tahap ketiga adalah jalur zonasi SMK negeri. Dari Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan Ananda di SMK negeri, ini pendaftarannya ikut PPD tahap 3 untuk jalur zonasi yang mungkin rumahnya dekat dengan SMK negeri yang menjadi cita-cita Ananda. Terus PBDB tahap 4 itu adalah jalur zonasi SMA negeri. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan jalur ini masuk ke tahap 4. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi nilai akademik SMK negeri. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan Ananda melalui jalur prestasi nilai akademik, ini rumahnya mungkin jauh, ini bisa dilaksanakan di tahap terakhir PPDB SMA negeri, SMK negeri. Seperti itu Bapak Ibu tahapannya dalam PPDB di SMA negeri atau SMK negeri. Sedangkan Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan Ananda di MAN 1 Kota Malang atau MAN 2 Kota Malang, nanti akan kami informasikan lebih lanjut melalui WA grup orang tua. Nggih. Jadi insya Allah kalau
tahun kemarin itu MAN 2 Kota Malang itu bulan Februari, kalau MAN 1 Kota Malang itu sekitar bulan Maret. Jadi antara Februari atau Maret. Insya Allah Ananda yang akan mendaftar ke MAN 1 atau MAN 2 sama seperti tahun kemarin kami akan mengadakan pendampingan Bapak Ibu, khususnya pendampingan persiapan tes psikologi. Nanti akan kami dampingi dan Bismillah semoga bisa diterima semua yang ingin berkenan mendaftarkan di MAN 1 atau MAN 2 Kota Malang. Oke, itu terkait PPDB Bapak Ibu. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang persiapan kegiatan Tadabur Alam ke Bali. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kami akan melaksanakan kegiatan Tadabur Alam ke Bali khusus untuk siswa kelas 9 pada tanggal 11 sampai dengan 14 Februari tahun 2025. Berikut kami sampaikan rundown kegiatannya, Bapak Ibu. Kegiatan dimulai hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025. Anak-anak semuanya kami kumpulkan di lapangan Rampal seperti tahun kemarin dan akan mengikuti proses perjalanan mulai pukul 13 sampai dengan 13.30. Di hari pertama ini isinya anak-anak akan mengikuti perjalanan mulai dari eh, Kota Malang, kemudian menuju ke rumah makan Bali 2 di Situbondo. Selanjutnya anak-anak akan melaksanakan istirahat, sholat, dan makan, dan lanjut perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan insya Allah jadwal penyeberangan kapal feri ke Gilimanuk, Bali itu mulai pukul 22.30 sampai 24. Itu jadwal keberangkatan kapal ferinya. Selanjutnya di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, kegiatan anak-anak dimulai dari perjalanan menuju rumah makan Kurnia Village di sekitar daerah Bedugul. Kemudian jam 4 sampai jam 8 anak-anak akan melaksanakan kegiatan bersih diri, sholat, istirahat sebentar, dan makan pagi. Pukul 8 sampai pukul 10.30 anak-anak akan kita ajak untuk menuju perjalanan ke Tanah Lot. Kemudian tanggal pukul 10.30 sampai dengan 12.30 kegiatan eksplorasi di Tanah Lot. Nanti anak-anak akan melaksanakan kegiatan tadabur alam di Tanah Lot. Selanjutnya pukul 12.30 sampai 13.30 perjalanan menuju ke rumah makan Saras. Anak-anak akan melaksanakan kegiatan makan siang sekaligus istirahat dan sholat. Dan kegiatan selanjutnya pukul 14.30 sampai dengan 16.30 perjalanan menuju ke Pura Bedugul. Dan kegiatan di Bedugul insya Allah mulai pukul 16.30 sampai dengan 19.30. Pukul 19.30 anak-anak akan melaksanakan perjalanan menuju Hotel Rafa Kute dan sepanjang perjalanan anak-anak akan mengikuti kegiatan makan malam. Dan tepat pukul 20 dijadwalkan untuk pelaksanaan check-in di Hotel Rafa Kute. Kemudian tanggal 13 Februari 2025, tepatnya di hari Kamis, anak-anak kegiatan paginya dimulai dari breakfast di hotel, mulai pukul 6.30 sampai 7.30, kemudian 7.30 persiapan, sampai dengan jam 8 ini check out, dan anak-anak akan kita ajak explore perjalanan ke Joger. Kemudian kegiatan di Joger mulai pukul 11 sampai pukul 12, pukul 12 sampai 12.30 perjalanan menuju ke rumah makan Krishna Blangsinga, kemudian pukul 12.30 sampai 13.30 anak-anak akan istirahat, sholat, dan makan siang di rumah makan Krishna Blangsinga. Kemudian pukul 13.30 sampai 14, anak-anak akan melakukan perjalanan ke desa Penglipuran, Bapak Ibu. Pukul 14 sampai 15.30 kegiatan penjelajahan di desa Penglipuran. Kemudian pukul 15.30 sampai dengan 16.30 perjalanan menuju Garuda Wisnu Kencana. Kemudian pukul 16.30 sampai 18, anak-anak akan mengikuti kegiatan eksplorasi di Garuda Wisnu Kencana dan menyaksikan tarian kecak yang merupakan budaya khas Bali. Pukul 18 sampai 19, anak-anak menuju rumah makan Karang Kurnia.
pukul 19 sampai 20 kita akan melaksanakan istirahat sholat jamak nggih, sholat jamak antara maghrib isya, kemudian istirahat sebentar dan pukul 20 sampai 21.30 perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk. Selanjutnya jadwal penerbangan insya Allah antara jam 21 sampai 30 dijadwalkan jam 24 sudah sampai di Banyuwangi dan perjalanan dari Banyuwangi menuju Kota Malang sekitar 6 jam. Insya Allah anak-anak akan tiba di hari Jumat itu pukul 6 pagi. Insya Allah untuk destinasi kegiatan Dadabur Alam ini terdiri dari Tanah Lot, kemudian Pura Bedugul, kemudian Joger, Desa Pengelipuran, dan Garuda Wisnu Kencana. Anak-anak akan kami ajak untuk menyaksikan budaya, kemudian sosial kemasyarakatan, dan belajar sejarah tentang budaya-budaya yang memang terkenal dari Bali. Bapak Ibu, berikut kami sampaikan fasilitas yang diterima siswa selama mengikuti Tadabur Alam. Yang pertama adalah akomodasi perjalanan dengan menggunakan bus yang nyaman, dilengkapi dengan selimut, didamping oleh tour leader, guide, driver, dan kernet yang berkompeten, serta nanti ada ini ya, si dokumentasi yang akan mendokumentasikan kegiatan anak-anak. Menginap di Hotel Bintang 3, Rova Kute Hotel, kemudian tiket Desa Penglipuran, tiket masuk Garuda Wisnu Kencana dan Cultural Park, kemudian tiket di Pura Budugul, kemudian tiket masuk ke Tanah Lot, fasilitas makan, 7 kali makan, pagi, siang, dan malam, kudapan, dan air mineral. Selanjutnya, Bapak Ibu masih dalam kegiatan rangkaian Tadabur Alam. Selain melaksanakan kegiatan Dapur Alam, siswa juga akan mengikuti kegiatan menulis. Hasil tulisan siswa tentang kegiatan Tadabur Alam ini akan dibukukan dan dicetak dan akan kami daftarkan sehingga akan memiliki ISBN. Dan masing-masing siswa akan menerima 1 eksemplar buku yang merupakan karya antologi atau karya bersama untuk menulis pengalaman belajar mengikuti kegiatan Tadabur Alam. Itu Bapak Ibu terkait beberapa agenda yang perlu kami sampaikan yang akan diikuti oleh siswa. Mohon doanya semoga bisa lancar, anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik, sehat selalu untuk semuanya. Mungkin sementara itu dari saya kembalikan ke Pak Rama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Endah atas penyampaiannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Eh, Monggo apabila ada pertanyaan dari pemaparan dari Bu Endah program kelas 9, PDP, Tadabur Alam dan sebagainya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan bisa lewat chat ataupun langsung open mic. Monggo silakan. Apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi presensi yang telah kami share di chat Zoom kali ini. Monggo Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaan bisa mengisi presensi. Monggo apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin masih sibuk mengetik atau memikirkan pertanyaan, Ibu Endah. Monggo Bapak Ibu, silakan bertanya. Atau kami yang bertanya? Monggo Bapak Ibu silakan. Memakinan mau bertanya memakinan? Iya. Oh tidak, iya ya, sekira senyum-senyum mau tanya. Yang bertanya dapat hadiah Pak Rama. Ini ada pertanyaan dari mamanya Mas Kinan, gitu. Untuk Tadabur Untuk Tadabur Alam, Alam, apa ada biaya? apa ada biaya atau termasuk dalam uang kegiatan, Bu? Sudah masuk dalam uang kegiatan, Ibu. Jadi di dalam kegiatan Tadabur Alam itu nanti selain kegiatan Tadabur Alam juga ada kegiatan menulis yang tadi saya sampaikan. Jadi sudah include di dalamnya. Kemudian dari mamanya Mbak Nimas ini sepertinya. Assalamualaikum Bu Enda, izin bertanya untuk bus yang digunakan kegiatan Tadabur Alam mohon dapat diperhatikan menggunakan PO bus apa dan dapat dipastikan izin PO tersebut dan bus yang digunakan layak. Siap Ibu, insya Allah nanti akan kami share uji kelayakan PO bus apa dan insya Allah PO bus yang kita gandeng merupakan PO bus yang berkompeten dan memang layak dan punya reputasi baik. Jadi nanti akan kami sampaikan. Kemudian ini dari mamanya Mas Zayan.
Assalamualaikum Bu Enda dan Pak Rama. Untuk bulan puasa berarti tidak libur nggih, dan untuk kegiatan tadabbur alam dengan adanya banyak kejadian kurang menyenangkan akhir ini mohon diperhatikan lagi untuk armada bus yang digunakan. Nggih, siap Ibu. Nanti untuk kegiatan bulan puasa akan ada edaran khusus nggih. Setelah kita menerima edaran resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nanti akan kami sampaikan. Bismillah, insya Allah untuk kegiatan tadabbur alam ini sudah kami siapkan jauh-jauh hari Bapak Ibu. Terus untuk armada bus yang digunakan, kami juga ada sopir cadangan nanti Bapak Ibu terkait kepergian kami, dan insya Allah dari surat-surat yang disampaikan kepada kami nanti akan kami share, dan itu insya Allah sudah layak, dan memang untuk izin operasional juga izin operasionalnya up to date Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Mungkin dari Bu Dini bisa ditambahkan, Bu Dini, monggo. Oke, Bu Endah, baik penjelasan sedikit ya, Bapak Ibu, Pak Rama tentang tadabbur alam. Jadi untuk tadabbur alam ini nanti kemarin sudah kita dahului untuk Zoom bersama orang tua nggih, Bapak Ibu yang di SD. Kebetulan nanti kita berangkatnya sama-sama nggih, dari SD dengan SMP bersama-sama, cuma nanti dari apa namanya itu rundown-nya mungkin nanti agak berbeda ketika sudah sampai di Bali. Jadi nanti SMP kemana, SD kemana, tapi tetap bertemunya nanti di hotel gitu nggih. Nah, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan rekreasi ini ataupun tadabbur alam ini nggih, Bapak Ibu, saya kemarin sudah berkonsultasi dengan pihak dinas. Bahkan kemarin saya rekam gitu nggih. Karena kebetulan di Kabupaten Kota Malang ini itu kemarin apa namanya itu eh melarang gitu ya. Ada larangan gitu ya dari kabupaten itu untuk eh pergi bepergian di luar Kota Malang atau Kabupaten Malang. Tapi dari Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri, Bapak Ibu, itu disikapi secara luas. Ya memang kemarin akhir-akhir ini kita mendengar beberapa kasus-kasus Bapak Ibu ya yang terjadi, dan kebetulan di dalamnya itu juga anak-anak sekolah juga gitu. Maka kami berdasarkan hasil informasi-informasi yang ada, kami kemarin melaporkan semuanya ke Dinas Pendidikan. Jadi surat izin itu sudah meluncur ke Dinas Pendidikan, yang surat itu meliputi tentang uji apa namanya itu surat-surat kalau uji kir dari kendaraan, STNK-nya juga, terus kemudian keabsahan PO yang kita gunakan, nggih, Bapak Ibu, dan surat-surat yang lain. Insya Allah nanti Bu Enda akan share juga kepada Bapak Ibu. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah lakukan Zoom bersama pihak travel, Bapak Ibu, dan dari pihak yayasan meminta ada sopir cadangan sehingga nanti dari keberangkatan 5 bis ini 3 SD, 2 SMP, nanti akan ada 1 atau 2 sopir cadangan Bapak Ibu yang akan bersiap untuk menggantikan apabila ada kendala gitu ya. Terus bis kami pastikan bisnya sudah layak untuk pergi, nggih. Kemudian dari PO yang memang betul-betul terpercaya. Kami kemarin juga sempat menanyakan beberapa hal yang terkait dengan informasi cuaca, gitu, nggih. Dan alhamdulillah kami kemarin mendapatkan informasi ini kan perginya masih Februari, nggih, Bapak Ibu. Jadi di Bali itu ada potensi itu hujan itu setiap sore menjelang malam. Dan kalau kita lihat di rundown, insya Allah anak-anak itu sudah berada di hotel ketika maghrib menjelang malam itu sudah sampai di hotel. Dan kemudian masalah penyeberangan sampai hari ini kami terus juga cek-cek di wilayah ASDP Bapak Ibu ya, dari Ketapang ke Gilimanuk itu alhamdulillah kondisinya lancar, meskipun ada hujan tidak berpotensi untuk badai dan lain sebagainya. Dan kami kemarin sudah menanyakan itu, dan ternyata sekarang itu pihak penyeberangan itu sudah punya aplikasi nih Bapak Ibu ya, yang aplikasi itu menunjukkan ini boleh menyeberang atau tidak. Dan kami pastikan pada tanggal 11 itu kemarin kita sudah cross check Bapak Ibu, insya Allah situasi dan kondisi dari Badan Meteorologi masih aman untuk menyeberang. Sampai minggu lalu kami memperoleh informasi tersebut. Dan Bapak Ibu nanti di SD itu, mohon maaf, di SD itu kemarin kami sudah lakukan Zoom juga bersama orang tua, dan kami sudah menjelaskan semuanya juga kepada orang tua. Kemudian kami membuat Google Form yang itu berisi tentang
apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Gitu, nggih. Dari 128 orang tua yang ada di SD, itu alhamdulillah 17 tidak mengizinkan, ya. Sedangkan 90 yang lain, ya, 90 orang tua yang lain itu mengizinkan. Gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan bahwa jika 75% orang tua mengizinkan, ya kami berangkat. Jadi bismillah, kami akan berangkat. Tinggal nanti kami meminta izin juga dari orang tua di SMP. Kalaupun nanti terjadi perbedaan, misalnya nggih, orang tua SMP ternyata 75% tidak menghendaki kepergian pada bulan Februari, berarti kepergian akan kita tunda. Kapan itu? Belum tahu Bapak Ibu ya. Karena kita sampai sekarang juga belum tahu itu jadwal ujian seperti apa, nanti pendaftaran ke SMA seperti apa. Kami juga belum tahu. Maka kami masih harus noto dulu jadwalnya gitu ya. Tapi kalau nanti orang tua di SMP sebagian besar 75% mengizinkan, insya Allah kita nanti berangkat bersama-sama mulai dari tanggal 11 sampai nanti pulang tanggal 14. Seperti itu. Jadi nanti insya Allah Dinas Pendidikan sudah tahu, sudah perso kalau kita juga mau ada kegiatan pada bulan Februari karena kita sudah melaporkan semuanya dan sudah diizinkan oleh pihak Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu kalau mau konfirmasi monggo karena surat sudah terkirim di sana. Kemudian yang berikutnya juga dari pihak PO, kendaraan dan sebagainya, insya Allah kami sudah melihat kelayakannya dan pihak PO sendiri juga akan menyusulkan nanti Bapak Ibu ya tentang apakah mobil ini sudah dicek secara rutin ke bengkel dan sebagainya. Itu beliau punya semua surat-suratnya itu dan nanti akan kami share juga kepada Bu Endah untuk kemudian di-share kepada orang tua sehingga kekhawatiran orang tua, kegalauan orang tua tentang proses-proses ini insya Allah akan bisa diatasi dan karena persiapan-persiapan secara teknis juga sudah kami siapkan sejak awal. Maka mohon doa restunya Bapak Ibu semoga nanti kegiatan tadabbur alam pada bulan Februari nggih, tanggal 11, 12, 13, 14 itu bisa berlangsung dengan baik dan aman. Seperti itu. Jika Bapak Ibu nanti memerlukan informasi mungkin ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan surat, keabsahan data apapun dan sebagainya nanti bisa langsung dengan Bu Enda dan akan kita share juga nanti nggih untuk data-data dan kelengkapan administrasinya. Mungkin sementara itu ya Bu Endah ya. Nanti kalau ada pertanyaan aja berkembang baru nanti akan saya jawab lagi. Monggo Bu. Terima kasih Bu Dini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih di kolom chat Bu Endah. Ini bertanya lagi Bu Endah, untuk PPDB SMA Negeri Jalur Lomba, untuk sertifikatnya apakah nanti dilegalisir di sekolah? Kemudian apakah dapat surat keterangan dari kepala sekolah? Monggo Bu Endah. Terima kasih Pak Rama. Berdasarkan pengalaman tahun kemarin, untuk anak-anak yang mengikuti jalur prestasi non-akademik, insya Allah akan kami legalisir piagam-piagam penghargaan, piagam penghargaan atau piagam kejuaraan yang sudah diraih anak-anak. Kalau surat keterangan kita tidak mengeluarkan, jadi nanti di situ ada kolom unggah sertifikat. Jadi sertifikat itu nanti difotokopi, kemudian akan kami legalisir. Seperti itu, nggih. Mamanya Mbak Nimas. Jadi kami nggak ada surat keterangan. Kalau surat keterangan biasanya kami keluarkan khusus anak-anak yang menjadi ketua OSIS. Jadi memang ada, itu 2 tahun yang lalu itu jalur ketua OSIS. Jadi untuk jalur ketua OSIS nanti kami keluarkan surat keterangan bahwa Ananda pernah menjadi ketua OSIS untuk periode tahun pelajaran berapa sampai dengan berapa. Seperti itu Ibu. Bismillah, semoga bisa diterima Pak Dimas di SMA Negeri sesuai dengan tujuannya. Terima kasih Bu Endah. Moga Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan lagi mau kita bertemu? Apakah ada pertanyaan lagi? 1, 2, 3. Ya, yang tertib boleh pulang. Waduh ini. Kayak anak-anak di kelas ini Bu Endah. Apakah ada pertanyaan tuh tertib semua? Kalau ada pertanyaan berarti mau pulang ini berarti. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, saya rasa sudah jelas nih Bu Dini dan Bu Ena ini. Oke, Mungkin nanti Pak kalau Rama ada bisa nambah sedikit Pak Rama. Bu Dini, ada Oke. teman lagi. Oke, mungkin setelah ini Bu Endah akan menyampaikan Google Form yang berisi tentang persetujuan orang tua untuk keberangkatan tadabbur alam nggih. Karena kalau dari data SD insya Allah 90% orang tua sudah menyetujui, maka nanti kita menunggu informasi dari SMP nggih Bu Endah nggih untuk data persetujuan tersebut karena harus segera kami lampirkan menjadi bagian yang harus kami sampaikan ke Dinas Pendidikan.
Seperti itu aja, Pak Rama. Oke, terima kasih Bu Rini. Kami akan segera share untuk Google Form-nya kesediaan kepada orang tua. Matur nuwun, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, nanti bisa WA kami ataupun wali kelas. Nanti kami akan segera merespon pertanyaan jenengan untuk masalah surat dan lain sebagainya. Serta kesediaan segera kami share di grup orang tua siswa. Saya Pak Rama, selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, di sini saya yang paling banyak ngomongin, pasti ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu.